Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami mahasiswa Universitas Indraprasta akan berkesempatan untuk menyampaikan materi penduduk dan ketenagakerjaan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Fajri, teman saya Wisnu, Toha, Dika, Ardi, dan Ajis. Untuk materi pertama akan saya sampaikan adalah mengenai fungsi dari penduduk. Penduduk fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konteks pasar, yang kedua konteks objek dan subjek, yang ketiga adalah konteks SDM. Nah, pada fungsi penduduk konteks pasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai konsumen dan sebagai produsen. Sebagai konsumen, ialah menyediakan faktor-faktor penjual sebagai produsen. Hal ini dapat berupa faktor-faktor produksi, misalnya barang, tanah, tenaga, kerja, dan modal. Lalu, konsumen sebagai pemakai, mengurangi dan menghabiskan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Lalu, dalam hal ini konsumen berperan sebagai pemakai barang-barang produksi. Dan sebagai penyalur barang dan jasa, dalam hal ini konsumen berperan sebagai distributor. Misalnya, ketika berperan seorang pembeli barang-barang khas dari daerah yang dituju sebagai buah tangan. Lalu sebagai produsen adalah sebagai penghasil barang dan jasa, mengelola faktor-faktor produksi, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Agen pembangunan, setiap perusahaan tidak hanya menggelar keuntungan bagi pemilik modal tetapi bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Menerima pendapat atau penjualan barang dan jasa telah diproduksi. Lalu di sini ada dua fungsi penduduk sebagai objek dan subjek. Maksudnya di sini adalah sebagai objek dan subjek. Pernyataan tentang masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan ini benar adanya. Sebagai subjek, masyarakat atau penduduk ditemukan sebagai pelaku dari pembangunan itu tersebut. Sementara sebagai objek, masyarakat atau penduduk ditempatkan sebagai sasaran dari pembangunannya. Kedua, fungsi penduduk konteks SDM. Di sini ada dua, yaitu penggerak pembangunan dan penghambat pembangunan. Penggerak pembangunan adalah penduduk juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan, yang berarti peran penduduk sebagai subjek pembangunan yang tidak hanya menikmati tetapi juga berperan aktif. Oleh karena itu, penduduk dalam pembangunan suatu wilayah berada pada posisi sentral. Lalu di sini ada penghambat pembangunan. Kepadatan penduduk menjadi penghambat pembangunan ialah kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan. Yang pertama adalah ketika seimbang penyediaan pangan, sandang, dan papan. Dua, hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata. Ketiga, munculnya kawasan kumuh di kota-kota besar. Kemudian teori selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Wisnu, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai materi dari yaitu kependudukan dan ketenagakerjaan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori dasar penduduk. Di sini dalam teori dasar penduduk yaitu ada transisi demografi. Transisi demografi tersebut memiliki yaitu tiga fase. Fase yang pertama yaitu kelahiran dan kematian tinggi, yaitu seperti masyarakat pertanian dengan pendapatan yang rendah. Berikutnya yaitu fase kedua yaitu kelahiran tinggi, kematian rendah, seperti halnya pengetahuan, kesehatan, dan gizi. Awal industrialisasi atau modernisasi. Yang selanjutnya yaitu fase ketiga yaitu kelahiran dan kematian rendah, yaitu seperti populasi penduduk relatif stabil, masyarakat industri maupun modern. Dan di sini juga saya akan menjelaskan yaitu teori jebakan populasi Malthus. Terdapat yaitu lemma teori yang
pertama yaitu jumlah penduduk suatu negara akan meningkat secara cepat sesuai dengan deret ukur atau tingkat geometrik. Sementara karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau deret aritmatik. Teori yang kedua yaitu karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai dengan kecepatan pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita cenderung mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu satu-satunya cara untuk mengatasi masalah rendahnya taraf hidup yang kronis tersebut adalah dengan penanaman kesadaran moral di kalangan segenap penduduk dan kesediaan untuk membatasi jumlah kelahiran. Ya, demikian presentasi dari mengenai yaitu teori dari ketenaga kerjaan, dan selanjutnya saya akan kepada rekan saya yang akan melanjutkannya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu tentang kebijakan negara sedang berkembang untuk menangani masalah tentang kependudukan. Di sini ada beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu mempengaruhi masyarakat untuk memilih pola keluarga kecil. Nah, kebijakan yang kedua yaitu melaksanakan program KB yang familiarnya dengan 2 anak cukup. Kebijakan yang ketiga yaitu memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi untuk mengurangi jumlah anak berkeluarga. Nah, kebijakan yang keempat yaitu mengalihkan urbanisasi dengan memperkecil senjangan eks dan sosial antar desa dan kota. Kebijakan yang keenam yaitu menaikkan status ekonomi dan sosial wanita. Berikut ada beberapa pendapat ahli ekonomi tentang penduduk. Yang pertama yaitu tokoh Adam Smith. Dia mengatakan salah satu faktor produksi yang penting dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan persyaratan yang sangat perlu. Nah, tokoh yang satunya yaitu Thomas Robert Malthus. Beliau berpendapat bahwa masa depan umat manusia sangat suram karena jumlah penduduk yang tidak terkendali, sedangkan produksi tanah sifatnya terbatas. Nah, itu tadi penjelasan tentang beberapa tokoh tentang pendudukan. Berikutnya yaitu akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, pengertian angkatan kerja dan masalah angkatan kerja. Yaitu yang pertama, angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, menurut ketentuan pemerintah Indonesia, usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 64 tahun. Yang ketiga, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar dan mahasiswa, serta penerima pendapatan pensiunan. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah angka yang menunjukkan besarnya angkatan kerja dibandingkan dengan tenaga kerja. Yaitu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan angkatan kerja. Yaitu 1. Umur, 2. Jenis kelamin, 3. Pendidikan. Angka tingkat pendapatan angkatan kerja dapat dijadikan indikator tingkat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, angka tingkat pendapatan angkatan kerja yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Yang ketiga, sebaliknya, angka tingkat pendapatan angkatan kerja yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Kemudian yang terakhir, ada jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi, contohnya manajer, direktur, dan sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja jasmani, adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak
mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Tenaga kerja jasmani terbagi dalam 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya menurut Saudara Dika. Pengulangan kerja menurut jam kerjanya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bekerja penuh. Orang digolongkan bekerja penuh jika selama 1 minggu bekerja selama 35 jam atau lebih. Yang kedua, setengah penganggur. Orang digolongkan setengah penganggur jika selama 1 minggu bekerja kurang dari 35 jam. Yang ketiga, setengah penganggur kritis. Orang dilaporkan setengah penganggur kritis jika selama 1 minggu bekerja kurang dari 14 jam. Selanjutnya, kriteria bagi angkatan kerja. Kriteria bagi angkatan kerja untuk dapat memasuki dunia kerja adalah yang pertama, jenis pendidikan. Yang kedua, keahlian khusus yang dimiliki. Ketiga, pengalaman kerja. Yang keempat, kesehatan yang prima. Yang kelima, sikap kepribadian dan kejujuran. Yang selanjutnya, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur perekonomian. Misalnya, dari agraris menjadi industri. Otomatis ya kondisi tersebut mengakibatkan tenaga kerja yang memiliki keahlian pertanian terserap oleh sektor industri, sehingga mereka akan menganggur. Ya iyalah, perusahaan mereka diambil alih. Kita punya usaha diambil alih oleh sektor industri tersebut. Nah, yang kedua, pengangguran speksional adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba adanya penawaran pemerintahan tenaga kerja, sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja. Nah, ini yang jadi juga masalah. Kita nih udah nganggur, digeser lagi. Gimana juga udah ngelamar kerjaan, gagal dalam mencari lowongan kerja lagi. Nah, yang selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran disebabkan oleh perubahan musim. Contohnya buruh habis masa panen dan ia akan menganggur. Ya seperti contohnya petani atau perusahaan-perusahaan musiman seperti pembuatan garmen-garmen yang dibuat 6 bulan sekali. Ya, seperti itu. Selanjutnya, pengangguran voluntary. Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tapi dengan skor ia tidak bekerja atau minta berhenti bekerja. Contohnya, seorang pegawai sebuah perusahaan berhenti bekerja karena punya uang yang banyak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan ia memperoleh dari penghasilan uang yang didepositkan dengan menyewakan rumah. Wah, ini pengangguran yang mantap ini, yang pintar nih, yang dari dulu nih. Nah, selanjutnya pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena mekanisme penggantian tenaga manusia dengan mesin. Ini yang menggeserkan tenaga kerja oleh manusia digantikan oleh mesin. Nah, kita sebagai tenaga manusia nih bakal tergantikan di era global selanjutnya. Nah, sekarang era global ini 4.1, no 4.0 lagi. Kita akan teralihkan oleh mesin sebagai tenaga manusia dalam bekerja. Nah, yang terakhir adalah pengangguran deflasioner. Disebabkan oleh pencari kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Nah, ini juga yang terjadi di Indonesia, sangat fatal karena disebabkan oleh yang saat ini dirasakan oleh pandemi. Kesempatan kerjanya yang tersedia sangat minim dan pencari kerjanya juga sangat banyak membludak ya, karena kehilangan kesempatan mencari kerja. Seperti itu. Ya baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Saudara Reza Mardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pengangguran. Apa saja sih yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran itu? Yang pertama ada aspek kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Di sini di mana ada kepadatan penduduk, di situ akan timbul pengangguran yang lebih banyak. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi, ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan negara, dan krisis ekonomi dapat menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu ekonomi tidak stabil bisa menyebabkan banyak pengangguran. Dan yang ketiga, aspek pendidikan. Di sini hal yang harus diperhatikan adalah pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dunia usaha tidak bersedia menerima tenaga kerja yang berpendidikan dan keterampilan angkatan kerja yang rendah.
Artinya di sini pendidikan sangat penting sekali untuk mengurangi pengangguran. Dalam mengatasi masalah tenaga kerjaan ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam usaha produksi yang ada, yang kedua kurangnya tenaga kerja yang mampu bekerja sesuai dengan ketentuan kebutuhan. Cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja. Adapun cara-cara untuk memperluas kesempatan kerja, yang pertama, meningkatkan usaha-usaha yang dapat mendorong tingkat produksi dan menjamin kestabilan harga. Misalnya dengan kebijakan seperti memberikan kredit dengan bunga ringan bagi para pengusaha kecil. Yang kedua, meningkatkan usaha-usaha yang bersifat sektoral dan regional, misalnya usaha pertanian baik yang berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian. Yang ketiga, meningkatkan usaha yang bersifat khusus, misalnya memberikan bantuan untuk proyek-proyek pekerjaan umum seperti pembuatan bendungan, saluran, minuman, jalan raya, proyek rehabilitasi dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain yang pertama adalah peningkatan gizi makanan dan kesehatan. Itu sudah pasti ya. Jika tenaga kerja terpenuhi gizinya dengan baik dan kesehatannya, otomatis dia produktivitasnya akan tinggi. Yang kedua, meningkatkan pendidikan. Pendidikan di Indonesia dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan informal melalui pelatihan-pelatihan maupun kursus khusus atau dapat juga dilakukan melalui balai pelatihan kerja yang diselenggarakan. Yang ketiga, kerjasama antar dunia pendidikan dengan dunia kerja. Cara ini dengan istilah pendidikan sistem ganda. Setiap siswa diberi kesempatan magang, latihan di lapangan yang real, yaitu program-program yang nantinya diharapkan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai. Yang keempat, peningkatan kualitas mental dan spiritual. Peningkatan beribadah pada agama yang dianut dan budi pekerti yang luhur akan sangat mempengaruhi peningkatan mutu tenaga kerja, sehingga terbentuk rasa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai waktu, dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon dibukakan pintu maaf. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.